Siap, Ibu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'an ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi yunabiul ulumi wal hikam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Iftah 'alaina bi futuhil 'arifin wa ansur 'alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina, Allahumma khtim lana bil husna wa husnal khatimah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Tabarrukan bi dzikrik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha daimu wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina an-nar. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil la ilaha illallah la mawjuda illallah Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam imamu wa ahlu.
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, lagi dan lagi sampai kita tidak ada lagi, tidak ada henti-hentinya, terus kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang paling utama, iman, Islam, ihsan, sehat walafiat, panjang umur, kemudian istiqomah, kemudian masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbanyak amal. Sebab kalau kita sudah pindah alam, itu sudah tidak bisa menambah amal kecuali 3 perkara itu ya. Badan tak berguna dan tak berdaya, yang tadinya elok cantik pun rusak, yang tampan pun demikian, tidak ada yang tersisa, tinggallah nanti tulang belulang setelah dikuburkan. Kalau lama-lama tulang pun nanti akan hilang menjadi tanah, dan semuanya kita akan kembali kepada tanah. Tidak ada harganya lagi kecuali amal kebaikan yang akan kita bawa. Maka itu ada syair, badan pun tak berharga. Ya, sesaat ditinggal nyawa. Kata Bang Roma begitu lagunya. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Oh. Silakan ini lagi menghibur dulu biar ibu-ibu pada semangat nih. Biasanya kalau ada itu mah treng gitu. Ini mah nggak ada. Nenek nggak lanjutin ya, nggak ada. Oh iya, nggak ada ya. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh. Begitulah, tidak ada gunanya, bangkai tak berguna. Maka kemarin sudah dibahas yang akan dibawa, yang akan menjadi teman hanya amal kebaikan. Nah ini taklim ini nanti kita akan, iya ibu-ibu pegal-pegal nih di sini 2 jam coba, ya nggak kemana-mana, lihat ke depan aja yang pakai kacamata ya. Pulang-pulang nggak dapat apa-apa lagi kan. Kita nanti dapatnya ya, nanti kalau sudah kembali ke sana, ke alam baka, ke alam kubruk ya, tidak akan sia-sia kebaikan kita. Taklim itu pahalanya lebih hebat daripada sholat sunnah 100, bahkan ada yang mengatakan 1000. Kita sholat sunnah 100 rakaat, waduh, kayaknya udah nggak kuat nih dengkul kita ini, apa namanya, lututnya ya. Masya Allah. Nah itu perjuangan ibu melangkahkan kaki dari rumah akan kita lihatnya nanti, yaitu nikmat yang akan kita samper, kalau bahasa Sunda samperi. Apa bahasa Indonesia samperi? Hah? Bahasa Betawi samperi. Samperin, oh disamperin. Yang kita akan temui di masa depan, yang ya akan kita jemput
nikmat yang akan kita jemput di masa yang akan datang, yaitu nanti setelah jasad kita tidak berdaya lagi. Nanti orang-orang, kita semuanya termasuk akan melewati, kita semua akan melewati, kita semua akan melewati. Sekarang 2024, besok 2025. Sebentar lagi tuh, berapa hari lagi tuh? Alhamdulillah ya. Nanti 2124 kita semuanya, termasuk saya, kita sudah pindah alam semua. 100 tahun yang akan datang. Masih jauh ya, tapi itu sudah pasti kayaknya ya, karena itu berarti 100 tahun yang akan datang. Saya juga sudah, ya semua kita sama-sama ketemu di sana. Kita di sana berkumpul nanti taklim lagi, Bu. Amin. Insya Allah kita di sana, amin ya Allah. Nah, nanti kalau sudah di sana itu kekal itu ya. Ya, abadi. Di surga itu sifat-sifatnya kekal dan abadi. Tidak ada kerusakan. Kalau dunia rusak. Kullu man 'alaiha jalali wal ikram. Kita, anak-anak kita, semua orang manusia binasa, hanya akan abadi yang tidak akan meninggal Allah satu-satu. Dan setelah mati kita akan dibangkitkan kembali. Dan nanti untuk hidup yang kedua kalinya akan kekal tuh, khalidina fiha abada, radhiyallahu anhu wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina awalnya. Itulah sifat-sifat surga yang pertama. Jika orang sudah masuk surga, dia tidak akan keluar lagi. Seperti Nabi Idris alaihi salam, yang dia tuh pengen mati, kemudian dia hidup lagi, pengen ke neraka, dia ke neraka. Setelah masuk surga nggak pengen keluar lagi tuh. Karena sudah senangnya di surga. Kita kalau ke mall nggak pengen keluar lagi, nggak, malah pengen cepat keluar lagi karena pusing, harus banyak yang dibeli kan. Berarti sebetulnya di mall itu tidak begitu menyenangkan ya, karena itu akan merusak perekonomian kita, perdompetan kita yang tadinya tebal kalau sudah masuk mall menjadi menipis. Ya meskipun banyak dan lain-lain. Kemanapun kita pergi, ke tempat umpamanya tempat indah, kita nggak mau di sana selama-lamanya. Paling 3 hari 2 hari ya pulang lagi ya. Karena kalau lama-lama akibatnya adalah dompet kita akan musnah ya. Kosong, dan kemudian aktivitas kita harus benar itu di dunia mah. Kalau kita sudah surga, kenikmatan surga, nggak usah keluar lagi, nggak apa-apa. Mau keluar juga mau kemana? Udah abadi dan kekal. Kemudian yang kedua, penuh kenikmatan yang tak terbayangkan. Mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah kita lihat,
wala udhunun sami'at, dan belum pernah kita dengar, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati seorang manusia. Ibu mungkin membayangkan, kayaknya nih surga ini begini deh, karena kan kata Al-Quran begini, kayaknya begini deh. Itu enggak akan sama, jauh akan lebih indah daripada yang telah kita bayangkan. Penuh kenikmatan gitu ya. Tapi Allah tetap menyebutkan sifat-sifatnya, begitupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, tujuannya adalah untuk memberikan kegembiraan, biar mereka senang dengarnya begitu, meskipun aslinya lebih indah lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat berkumpul dengan para sahabat Nabi. Jadi biasa ada sahabat tunjukkan kalau lagi galau-galau gitu ya, sulitnya hidup, galau-galau, merasa capek ibadah, nggak semangat ibadah gitu tuh, terus mulai males-malesan. Naudzubillah, si maksiat jangan ya. Ini biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan kegembiraan, memberitakan tentang bagaimana tanda-tanda surga, ciri-ciri surga. Biasanya Rasulullah begitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, data yaumin li ashabihi, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu seperti apa itu surga? Kemudian tidak hanya bertanya, tapi Rasul menjawab sendiri, fa innal jannata la khatar laha, tidak pernah terlintas di dalam hati seseorang. Di sana itu ada cahaya, nurun yatala'la, tidak ada kegelapan di dalam surga. Kalau di dunia ada masanya gelap, ada masanya terang, seperti siang ini terang. Kebanyakan manusia takut kegelapan. Coba kalau kita tiba-tiba mati lampu, wah, di malam hari mati lampu, trek, wah, pada teriak biasanya, anak-anak pada lari. Di sini aja nih kalau TPQ pas mati lampu, anak-anak pada teriak, ada yang lari, mana padahal nggak apa-apa. Karena kebanyakan manusia itu takut kegelapan. Kenapa orang-orang pada takut meninggal dunia? Karena dia menyangka di kubur itu gelap, karena memang tidak ada listrik dan tidak ada lampu. Padahal lampunya adalah amal kita, dan Al-Quran itu lampu nanti kita dikubur. Oh, terang benerang bagi orang yang amalnya banyak mah. Nurun yatala'la, cahaya yang bersinar. Wa raihanatun tahtazzu, kemudian wanginya semerbak surga itu, tidak ada bau yang nggak enak. Kita mah ya jalan-jalan agak menyenangkan di sini tuh di lapangan banteng, jalan-jalan ke lapangan banteng pas subuh, pinggirnya tuh tempat sampah. Masya Allah, itu ada bangkai, nggak tahu bangkai apa tuh. Di sini mah ya dunia itu namanya ya. Kalau di surga mah nggak ada bau yang nggak enak, semuanya wangi, karena manusia senang dengan bau yang wangi, wangian. Maka surga itu akan tercium baunya ketika orang menuju surga itu, perjalanan 500 tahun sudah kecium bau surga itu, wanginya. Makanya di surga itu nggak ada malam dan nggak butuh tidur. Jadi kalau kita nggak tidur pun nggak akan rusak. Kita mah kalau di dunia nggak tidur 2 hari nggak tidur aja, wah udah nggak karu-karuan ya. Jadi nggak butuh tidur. Orang di surga itu nggak butuh tidur, melek aja dan semangat terus, semuanya selama-lamanya senang terus. Kalau di dunia butuh istirahat. Pokoknya 24 jam nggak tidur 8 jam atau 6 jam udah rusak kita, udah kelimpungan. Bisa jadi ke majelis maksain pas di sini, udah ya kemana aja udah
Bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi di surga kita tidak membutuhkan itu. Dan makanya tidak ada malam karena nggak butuh tidur. Kalau kita di dunia, kenapa Allah ciptakan ada malam? Kita butuh istirahat. Karena ketika gelap, ya enak nyaman ya, jadinya tuh gelap. Kalau udah siang, waktunya bangun. Jadi sudah Allah tetapkan di dunia ini memang seperti itu desainnya. Ada malam, ada siang. Siang karena malam untuk tidur, siang untuk beraktivitas. Dan di antara wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Itu ayat sebelumnya. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighaukum min fadli. Min ayati, dan di antara kebesaran Allah manamukum, tidur kalian, tidur kita semuanya, bil laili, di waktu malam, wabtighaukum min fadli, dan mencari keutamaan, mencari anugerah Allah, bangun beraktivitas di siang hari. Nah itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Makanya di dunia, bukan Indonesia saja, semuanya ada siang dan ada malam, karena memang ada waktunya untuk tidur dan ada waktunya untuk beraktivitas. Kalau di surga, ya, di surga itu hanya ada siang hari dan memang tidak membutuhkan untuk istirahat. Tapi kalau mau tidur nggak apa-apa, karena di surga itu mau apapun boleh. Umpamanya memang hobinya tuh tidur, ya bisa. Ya Allah, saya pengennya tidur aja dah, ya nggak apa-apa, silakan gitu ya. Mau apapun deh, pokoknya di surga mah bebas. Itu ya. Apapun yang kau inginkan, seketika itu akan terwujud di surga. Beda kalau di dunia, yang kita inginkan, apalagi yang perkara besar, nggak bisa langsung terwujud. Kalau perkara kecil dan kita memang mampu, ya memang bisa terwujud. Tapi kalau tapi harus proses. Kalau di surga seketika pengen langsung ada. Ya Allah pengen baju baru, teng, ada. Ya Allah pengen makan ini nasi padang nih, ada. Nasi padang. Ya Allah pengen apa itu? Kadu, ada pokoknya. Apapun. Kata malaikat tuh itu mah kurang keren, kata malaikat tuh. Yang keren lagi apa? Ya pokoknya apapun yang diinginkan di surga itu akan dipenuhi. Kemudian ya dipenuhi dengan sungai-sungai yang indah. Dan sungainya itu nanti sudah disebutkan di dalam Al-Quran, itu ada 4 sungai. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air tawar yang jernih, dan ada sungai khamr, arak, tapi tidak memabukkan dan tidak mencelakakan. Tapi nanti bagi orang yang pernah minum khamr di dunia, yang pernah minum arak di dunia, yang pernah mabuk di dunia, jika seandainya dia masuk surga, hilang satu, araknya nggak ada. Itu setelah jelas hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan lain-lain, di kitab Jami'us Shaghir pun ada banyak hadis tentang bahwa jika orang yang di dunianya pernah minum khamr, mabuk-mabukan, dia tobat, akhirnya Allah tetapkan dia masuk surga, tetap dia nanti di surga hanya ada 3 nih, ada susu, air tawar, dan madu. Khamrnya nggak ada, udah diminum di dunia dulu.
Kalau yang belum pernah minum asli, maka dia nanti akan diberikan di surga yang di sono satu bengawan ya, satu sungai, pokoknya kapanpun mau minum bebas. Masya Allah. Enggak mampukan. Dia mau mabok nggak apa-apa. Udah di surga boleh. Di surga mau mabok juga boleh. Kalau di dunia maka jangan, karena nanti nggak dapat di surganya. مثل الجنة الذي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذات للشاربين. Perumpamaan surga hanya gambarannya gitu maksudnya ya. Alladzi wa'idal muttaqun, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha, di dalamnya adalah anharun, ada suatu bengawan, suatu sungai besar, mimma'in, dari air, ghair asin, yang tidak asin. Jadi tawar. Air itu kalau enggak asin berarti tawar. Kalau air asin itu air laut. Ada air laut, ada air hujan, ada air sungai, ada air bengawan. Nah, ini air bengawan yang tidak asin. Wa anharun min labanin, dan ada bengawan atau sungai besar dari susu, lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah rasanya. Begini, kalau susu asli ibu yang dari perasan sapi itu cepat basi itu 1 hari, kalau tidak dikulkasin itu basi. Makanya caranya biasanya langsung dibikin jadikin es, itu bisa bertahan. Mau digunain baru dipecahin, dimasak. Jadi kalau mau awet hanya boleh dijadikan es itu. Kalau di dunia nih, itu saya sering beli tuh, yang jualnya tuh dari istrinya Habib ya. Istri Habib itu punya kambing, namanya kambing apa nggak tahu, yang biasa diperas tawa atau apa? Ah ya itu. Itu. Dan murid-murid Habib Ali itu punya kambing itu. Kalau main sama temen ke murid Habib itu udah ke sana main, minta juga dikasih. Di sana pasti sediain, biasanya dimasaknya tuh kalau susu asli begitu sama jahe ya, sama susu. Susunya bukan susu, madu. Susunya udah itu kan. Madu sama jahe, gula, kemudian ya gula. Ada kadang gula aren atau gula biasa, gula putih juga boleh. Salah malah susu. Itu susu ya Bu ya. Nah, itu. Nah, tadi hilang. Sifat-sifat qasrun masyidatun, gedung-gedung, bangunan-bangunan, istana-istana yang megah. Masya Allah, paling miskinnya juga punya 70 istana. Istana tempat tinggal yang mewah. Pernah nggak lihat rumah tuh para raja ibu ya? Paling miskinnya tuh punya 70. Pokoknya kalau mau pindah-pindah tuh harus naik ojek tuh. Gak ada ojek di sana, tinggal merem aja, mau pindah nih ke tempat ini merem, langsung buka mata udah pindah ya. Setiap satu rumah tuh ada 70 kamar. Setiap kamar itu ada satu pembantu yang membersihkan. Di sana sudah tersedia makanan, buah-buahan, dan nanti lantainya itu tembus pandang, ada air mengalir. Khalid ya, jannatin tajri min tahtiha, setiap rumah-rumah di surga itu tembus pandang, ada anhar, ada air mengalir, ya, karena orang kalau lihat air mengalir itu menyenangkan. Dipenuhi dengan kedamaian dan keindahan.
kebahagiaan, dipenuhi dengan kedamaian, nggak ada masalah di sana tuh, nggak ada. Pokoknya ibu kalau di sini di dunia banyak masalah wajar karena masih di dunia. Nanti kalau di akhirat nggak akan ada masalah satupun, nggak ada kebencian, pokoknya nggak ada iri dengki. Ya kalau nggak ada pusing, kalau pusing nanti dinerakain dulu biar beres ya. Kalau yang pusing-pusing bukan di surga tempatnya, yang disikat dulu di surga, di neraka tuh. Yang masih banyak kebencian, kebenciannya dibakar dulu di neraka. Yang pokoknya yang masih punya dendam, dendamnya dibakar dulu di neraka. Jadi yang ke surga itu yang udah bening bersih. Makanya kalau di sini udah bening bersih ya langsung aja tuh. Makanya itu paling utama tuh kita di sini di dunia itu membersihkan hati dari rasa iri dengki, melawan hawa nafsu, biar gak usah melewati yang mengerikan itu, neraka. Alhamdulillah min. Wa nahrun yaqtradu, bengawan yang mengalir, wa faqihatun katsirah, makanan yang selalu melimpah, buah-buahan yang selalu tersedia, nadijah. Diceritakan bahwa sifatnya itu satu kitab bahwa akarnya tuh ke atas, gak masuk akal ya. Nanti ini rantingnya ke bawah, ibu tinggal metik doang. Kalau mau buah-buahan gak usah manjat. Kalau kita harus manjat merepotkan, nyuruh orang lah gitu. Kalau di dunia nyuruh orang tuh lumayan 80.000 sehari. Mertua saya tuh punya banyak itu. Nggak banyak sih, adalah gitu ya. Kalau masa panen tuh kan nggak bisa manjat, menantunya nggak bisa lagi nih saya. Karena pohonnya tinggi-tinggi, ada kelapa ya, ada pete, ada apa tuh, sahang. Ada sahang itu kalau bahasanya lada. Itu setahun sekali kalau ada lada, itu pasti nyuruh orang. Oh, lada itu lama banget, satu-satu kan kecil-kecil tuh. Sehari 80.000. Makanya nih kata saya tuh harusnya ini akarnya tuh ke atas. Ya, di surga iya akarnya nanti ke atas, dahannya nanti ke bawah. Jadi kalau kita mau buah-buahan tinggal metik aja, nggak usah repot-repot. Dan buahnya bentuknya apa, rasanya bisa sesuai keinginan. Kalau mau original ada bisa. Ya pokoknya saya mau rasa aslinya gimana ya nanti dikasih. Fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah furushim marfu'ah inna ansha'na insya waja'alnahunna abkaran 'uruban atraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin. Itu surat apa itu? Surat Al-Waqi'ah, bukan Qari'ah ya. Al-Waqi'ah. Pakaian dan perhiasan yang sangat indah, Masya Allah ya. Pokoknya perhiasan mau yang seperti apa pasti ada. Emas, berlian, jamrud, intan, apa berlian itu berserakan di depan rumah tuh, nggak ada yang beli. Itu jadi buat kaki ibu, berlian apa itu buat debunya itu ya, tempat di pinggiran surga itu. Kalau sekarang bisa ke sana tuh mimpi atau apa, ambil satu jual di sini. Oh, kapan maunya? Sering ya. Tapi nggak ada yang menjamin ya, mohon maaf nggak ada yang menjamin, jadi nanti terserah Allah aja dah. Pengen masuk surga, nyuruh suami kawin lagi, nambah istri. Oh iya, bilang ke suami, kalau bapak ini mau nambah istri nggak apa-apa, jangan bilang ini asal nanti harus adil, asal beliin mobil, nggak usah begitu. Saya cuma ngomong kalau situ kaya, yang nyantet saya. Aduh, kok aneh-aneh sih, santet segala, saya sangat kaget, takut nih.
pakaian dan perhiasan dipenuhi dengan dari tidak ada perpecahan dan permusuhan. Tapi yang paling nikmat ini nikmat ya. Kalau bahasa Indonesia bisa jadi nikmat itu nikmat sama ya. Kata nikmat boleh saja sih. Kalau kita mengambil bahasa Indonesia yang asli standar, kata nikmat itu ya enak ya, boleh. Tapi kalau kata nikmat dalam bahasa Arab itu bencana atau azab, siksa. Tapi boleh saja kita bilang nikmat itu karena apa? Memang bahasa Indonesianya nikmat begitu. Di antara nikmat paling tertinggi di surga itu bukan surga itu sendiri, ternyata bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa melihat Allah itu hanya akan diberikan kepada orang yang di dunia pernah mencintai Allah, pernah merasakan cintanya kepada Allah. Cinta Allah. Dan kalau orang sudah cinta Allah, meskipun dia masuk neraka, nikmat adanya, nikmat aja adanya. Meskipun masuk neraka, meskipun pasti enggak, karena Allah tidak akan mau kekasihnya itu ada di dalam neraka. Ibu punya suami kan nggak mau suaminya tuh celaka atau kebakar, nggak mau kan. Allah pun demikian, nggak mungkin ketika Allah mencintai hambanya dan hambanya bisa mencintai Allah, Allah rela jika seandainya hambanya itu dibakar, nggak mungkin ini. Insya Allah. Kata para sahabat, setelah diberikan sifat-sifat atau tanda-tanda surga yang mungkin hanya gambaran-gambaran saja sejenak, mereka akhirnya ketika sedih dengan problematika di dunia dan lelahnya mungkin di dalam peribadahan, karena masih ada yang orang yang belum merasakan nikmatnya ibadah. Maka kata para sahabat, apakah kami akan merasakan itu ya Rasul? Insyaallah kata Rasul, kita semuanya akan masuk surga. Amin. Insyaallah. 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 Haula wala quwwata. Syarat masuk surga itu harus meninggal dulu Ibu. Iya. Nanti aja dulu ya, kita banyakin amal sekarang ya. Ngajinya jangan malas-malas. Istiqomah, insyaallah kita semuanya menjadi ahli surga, insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan daripada syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Sungguh beruntung wahai manusia jika berjumpa Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, ucapannya bagai permata. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad sifat-sifatnya pun
boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate pun boten wonten perbandingane sallallahu sallam ala nabi dina Muhammadin wa sahbihi sebab wajahnya ketinggal jelas kaya rembulan tanggal 15. Ngerti nggak Bu? Watak sabar manakhe ikhlas tiang tiang miskin piyambae wala sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Allahumma salli wa sallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'un lillahi lahumul fatiha.